Indonesia, negeri elok dengan keragaman budaya dan kekayaan alam tak terhingga. Menyimpan asa dan amanah yang harus dijaga. Dari ujung pulau Sumatera hingga tepi batas di Papua, ada Bea Cukai senantiasa siap siaga. Menjaga di tapal batas negeri, melindungi dari barang-barang berbahaya asal luar negeri. Seragam biru ini menjadi saksi, sebuah tonggak pengabdian untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Kapal patroli BC 20003 bersama aparat penegak hukum lainnya berhasil menggagalkan kasus penyelundupan narkotika terbesar dalam sejarah Indonesia seberat 2 ton. Saya Balkis Septina, pegawai di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun. Salam siaga, berani, setia. Tanjung Balai Karimun. Lebih dari sekedar kota pesisir, ia adalah wajah pertama Indonesia. Penjaga sunyi di tapal batas negeri. Menghadap langsung ke Selat Melaka, salah satu jalur tersibuk di dunia yang menjadi pintu masuk vital di barat laut Indonesia. Titik ini sangatlah krusial bagi perekonomian negeri karena rentan akan penyelundupan. Pangsarops Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun hadir menjadi penjaga negeri melalui pelaksanaan patroli laut. Kami menjaga negeri ini dari para penyelundup yang membawa barang-barang ilegal. Salah satu contohnya adalah pengungkapan dan penggagalan kasus 2 ton sabu yang diangkut oleh kapal motor tanker Sea Dragon. Tingginya trafik di Selat Malaka membuat posisi kapal pada radar menjadi bias. Hingga kami baru berhasil menemukan motor tanker Sea Dragon pada dini hari. Namun, kapal melakukan perlawanan dengan tetap melaju cepat sehingga kami harus lakukan sandar paksa untuk pemeriksaan. Dan ditemukan barang di tangki bahan bakar minyak dan palka depan berupa 2.000 bungkus kemasan teh Cina berisi metamfetamin dengan berat 2 ton. Penindakan ini menyelamatkan 10 juta jiwa masyarakat Indonesia dan menghemat potensi pengeluaran biaya rehabilitasi sebesar 15.989.600 juta rupiah. Prestasi ini mencerminkan kontribusi nyata peran serta kami dalam membangun bangsa. Karena bagi kami, menjaga batas negeri berarti menjaga denyut nadi kedaulatan negara. Jiwa raga kami pertaruhkan karena pelaut yang tangguh tidak lahir dari laut yang tenang. Dari Sulawesi Selatan, kami berhasil mengantarkan puluhan UMKM ekspor untuk memperkenalkan produk mereka di pasar global. Saya Tamzil, salah satu pegawai dari Bea Cukai Makassar. Kami memiliki program Export Assistance untuk mendorong potensi ekspor sumber daya alam seperti hasil laut, pertanian, rempah-rempah, dan produk olahan berkualitas yang dapat bersaing di pasar global. Melalui program ini, kami hadir sebagai mitra strategis untuk menguatkan, mendorong, dan membuka jalan bagi UMKM untuk bisa ekspor. Dalam 2 tahun terakhir, program ini mencatatkan pencapaian yang signifikan, yaitu keberhasilan 22 UMKM siap ekspor di tahun 2023 dan mengalami peningkatan menjadi 24 eksportir baru dari UMKM di tahun 2024 dengan kontribusi devisa negara sebesar 5,4 juta US dollar.
Angka-angka ini bukan hanya sekedar statistik. Ini adalah wajah-wajah baru perwakilan Indonesia yang berdiri dan bersaing di pasar perdagangan global. Ada beberapa kisah keberhasilan ekspor yang sangat membanggakan. Salah satunya dari PT Giwan Citra Lestari, yang merupakan UMKM binaan Bea Cukai Makassar dari Kabupaten Takalar. UMKM ini awalnya hanya beroperasi untuk pasar domestik, tetapi memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global. Karena itu, kami memberikan asistensi secara intensif dan masif, mulai dari edukasi ekspor, penguatan manajemen, dan pendampingan untuk memperoleh fasilitas kawasan berikat. Hingga pada tahun 2024, PT Giwan Citra Lestari berhasil melakukan ekspor perdana komoditi olahan rumput laut berupa karagenan dengan negara tujuan Spanyol. Sebagai capaian lainnya, di tahun 2025, CV Anugerah Global Agriculture berhasil melakukan ekspor perdana dengan komoditi rumput laut dengan negara tujuan Hong Kong sebanyak 2 kali, dengan kontribusi devisa negara sebesar $25.200. Bea Cukai Makassar juga berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait lainnya untuk mendorong potensi ekspor UMKM, antara lain melalui program inspiratif Cerita Ekspor, Malino The Series, Intensive Collaboration Program for New Exporter tahun 2025, program tur ke daerah-daerah yang memiliki potensi ekspor, dan kegiatan lainnya. Kami juga memberikan fasilitas pelatihan secara intensif yang mencakup sertifikasi produk, desain kemasan, pembiayaan, komunikasi dengan buyer, hingga business matching. Karena ekspor bukan hanya sekedar soal proses teknis, melainkan keberanian untuk tumbuh dan siap melangkah menuju panggung dunia. Sebagai petugas Bea Cukai, saya dan tim merasa bangga. Kami akan terus membersamai UMKM, mengawal mimpi, menembus batas, mengubah potensi menjadi prestasi. Dari anak muda Sulawesi Selatan menjangkau Indonesia, tembus pasar dunia. Di PLBN Aruk, peran kami sebagai garda terdepan tidak terbatas pada pelayanan kepabeanan, tetapi juga menjaga negara dari potensi ancaman lintas batas seperti penyelundupan barang ilegal dan pelanggaran lalu lintas kendaraan asing. Saya Irma, pegawai Bea Cukai NTT yang bertugas di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, salah satunya di pos lintas batas negara Aruk, Kalimantan Barat. Intensitas lalu lintas kendaraan dan barang antar negara melalui PLBN Aruk yang cukup tinggi membutuhkan pengawasan yang cepat dan tetap akurat. Seperti pada saat kami mengagalkan penyelundupan 10 kg sabu yang dibawa dengan kendaraan roda 2 melalui jalur darat di Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum lain dan informasi dari masyarakat, kami melakukan pengintaian dan berhasil menangkap pelaku serta mengamankan barang bukti sebelum sempat diedarkan lebih jauh. Kami juga pernah menangani penyelundupan kendaraan roda 4 ex-Malaysia yang tidak memenuhi kewajiban kepabeanan. Kendaraan tersebut menggunakan plat nomor palsu dan tidak terdaftar dalam sistem Vehicle Declaration. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan kendaraan lintas batas di wilayah darat tidak kalah penting dibanding jalur udara atau laut. Bea Cukai NTT telah berupaya dalam menjaga keamanan negara melalui wilayah perbatasan, terutama dari ancaman narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Di tengah tantangan geografis dan sosial wilayah perbatasan, kami tetap berkomitmen menjalankan tugas dalam melindungi masyarakat, memfasilitasi perdagangan dan pariwisata lintas negara. Menjaga perbatasan bukan sekedar rutinitas administratif. Ini adalah bentuk nyata kehadiran Bea Cukai dalam setiap jengkal wilayah Indonesia. Sebagai salah satu pintu masuk utama ribuan penumpang dari seluruh dunia, Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dilalui lebih dari 18.000 orang dan 88 penerbangan setiap harinya. Saya Alfred, salah satu pegawai Bea Cukai Ngurah Rai. Tugas kami adalah memastikan barang yang masuk telah sesuai dengan aturan dan tidak membahayakan masyarakat Indonesia. Berinteraksi dengan warga negara asing, kami dituntut untuk dapat memahami karakteristik
dan latar budaya yang berbeda untuk menjalankan pemeriksaan secara efektif, secara profesional. Dalam menjalankan tugas, kami dituntut untuk dapat menjalankan pemeriksaan secara efektif dan profesional, serta selalu waspada terhadap berbagai upaya penyelundupan barang berbahaya, terutama narkoba. Saya teringat salah satu pengalaman saya. Hari itu, saya sedang bertugas di area kedatangan internasional dan mengamati seorang penumpang yang terlihat sangat gelisah. Ia berjalan bolak-balik, berkeringat, meskipun di ruangan ber-AC, dan tatapannya tidak fokus. Setiap kali melewati petugas, ia tampak menghindari kontak mata. Insting saya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aparat Bea Cukai Ngurah Rai berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika dari 3 negara ke Bali. Saat saya sapa ramah dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan, ia menolak dengan suara yang tinggi dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Akhirnya, dengan pendekatan tegas dan sesuai prosedur, kami arahkan penumpang tersebut ke ruang pemeriksaan. Dan kami menemukan sebuah paket kecil yang disembunyikan di balik pakaian dalam yang ia kenakan. Berdasarkan hasil pengujian awal, paket tersebut positif narkoba golongan jenis 1, metamfetamin. Hingga Mei 2025, Bea Cukai Ngurah Rai telah menggagalkan lebih dari 45 upaya penyelundupan narkotika. Setiap kasus bukan sekadar angka di laporan. Di baliknya ada resiko tinggi dan keputusan cepat yang harus kami ambil di lapangan. Modus yang digunakan pun semakin beragam, mulai dari penyembunyian di barang pribadi, tubuh, hingga koper dengan lapisan tersembunyi yang sulit dideteksi. Karena itulah, kami harus saling bertukar informasi dan selalu mempelajari pola mencurigakan terkait penyelundupan. Fakta di lapangan adalah sumber pembelajaran paling nyata. Dari situlah kami dapat mengenali tanda-tanda dan mendeteksi upaya penyelundupan sebelum terlambat. Setiap paket narkotika yang berhasil kami gagalkan adalah satu upaya nyata untuk melindungi generasi bangsa dari ancaman narkoba. Tugas ini tidak mudah, penuh tekanan dan risiko. Namun, kami selalu siap berdiri di garis depan. Karena menjaga negeri ini bukan hanya tugas, melainkan panggilan hati. Cikarang adalah salah satu epicentrum pertumbuhan ekonomi nasional, pusat manufaktur, dan rumah bagi ribuan industri lokal dan multinasional. Saya Prasetyo, salah satu pegawai Bea Cukai Cikarang. Tugas kami adalah memastikan terpenuhi kewajiban dan hak negara di bidang kepabeanan dan cukai, di tengah berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah bagi industri dan demi mendukung perekonomian nasional. Aktivitas kepabeanan dan cukai yang sangat kompleks di Cikarang mengharuskan kami untuk terus memberikan pengawasan yang efektif dan pelayanan yang prima. Kontainer dari kapal yang berlabuh di Tanjung Priuk diberikan kemudahan untuk diangkut lanjut ke Cikarang Depot dan kemudian diselesaikan kewajiban kepabeanannya. Kami memahami bahwa kelancaran logistik adalah kunci daya saing ekonomi. Oleh karena itu, kami terus berinovasi dalam memberikan fasilitas kemudahan sebagai bentuk dukungan akselerasi pelayanan, khususnya di Cikarang Depot. Namun, arus barang impor melalui Cikarang Depot yang cukup tinggi menjadi salah satu tantangan utama bagi kami. Meski terletak di darat, metode impor, ekspor dengan multimoda juga tetap memiliki potensi ancaman masuknya barang-barang berbahaya dari luar negeri seperti narkoba, barang ilegal, atau barang berbahaya lainnya. Pengawasan yang optimal terus diupayakan dengan berbagai inovasi dan teknologi, seperti HCVM Mobile X-ray Container Scanner. Dengan alat pemindai peti kemas berteknologi tinggi, pengawasan berbasis manajemen risiko dapat diterapkan untuk memberikan pelayanan yang cepat, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti saat kami melakukan penegahan atas lebih dari 50.000 piece alat ibadah berupa sajadah. Pada saat itu, kami sedang melakukan pemeriksaan kontainer impor
dan mendapati barang yang diperiksa berbeda dengan pemberitahuan yang disampaikan oleh importir. Setelah dilakukan penelitian, barang tersebut ditetapkan telah melanggar Undang-Undang Kepabeanan. Atas penegahan yang kami lakukan, barang yang menjadi milik negara tersebut ditetapkan sebagai barang hibah. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati menyerahkan langsung seluruh sajadah senilai 1,8 miliar rupiah kepada pemerintah Kabupaten Bekasi untuk kemudian disalurkan ke pondok pesantren dan masjid-masjid. Setiap barang yang masuk ke wilayah Indonesia harus memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. Hingga Juli 2025, kami telah melakukan penindakan atas 153 pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Berlandaskan integritas, cerdas, dan tegas, kami berkomitmen untuk bekerja penuh tanggung jawab, adaptif dan inovatif, serta berpegang teguh pada peraturan tanpa kompromi, demi melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang terlarang, menjaga integritas ekonomi nasional dari praktik ilegal, serta memastikan iklim usaha yang adil. Di ujung timur Indonesia, di mana mentari pertama kali menyapa negeri ini. Disinilah kami berdiri, di tanah perbatasan Skou, Papua, garda terdepan Republik Indonesia. Saya Mike, salah satu pegawai Bea Cukai Jayapura. Tugas kami memastikan setiap barang yang keluar dan masuk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bebas dari barang berbahaya. Kami juga aktif mengamankan jalan-jalan kecil yang seringkali menjadi jalur-jalur penyelundupan. Patroli rutin, pemeriksaan dokumen, serta sinergi dengan seluruh penegak hukum lainnya kami lakukan demi upaya terciptanya kedaulatan bagi negeri ini. Di pos lintas negara Skou, kami tak hanya berhadapan dengan pelintas batas, tetapi juga dengan realitas sosial kultural, dengan budaya yang kompleks. Kurangnya pemahaman masyarakat atas aturan ekspor dan impor seringkali membuat kami dianggap sebagai penghalang. Walaupun nyatanya kami hanya ingin melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya seperti yang diamanatkan oleh negara. Tak jarang, kami harus menghadapi intimidasi, baik verbal maupun fisik, hanya karena kami menjalankan tugas prosedural. Di wilayah Papua Pegunungan pun, kami juga dihadapkan dengan berbagai tantangan, seperti kondisi geografis dan kondisi wilayah yang rawan konflik sosial dan kekerasan. Tapi tentu, kami tidak mundur. Kami harus waspada setiap saat. Karena satu kelengahan bisa menimbulkan ancaman yang besar bagi masyarakat, terutama masyarakat Papua, bahkan Indonesia. Bea Cukai Jayapura tidak hanya berjaga, tapi kami juga bergerak dan bertindak. Semangat itu membuat kami berhasil menindak ladang ganja dan mengamankan 145 batang ganja dengan total berat 50,25 kg. Selain itu, kami juga berhasil melakukan penggagalan penyelundupan 5.522 gram ganja yang menjadi salah satu pengungkapan penyelundupan terbesar dalam sejarah di wilayah timur Indonesia. Dari timur untuk Indonesia, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Inilah potret nyata insan Bea Cukai dari berbagai sudut Indonesia. Dengan kinerja yang optimal, Bea Cukai berkomitmen menjaga integritas ekonomi nasional dari upaya peredaran barang ilegal. Terima kasih telah membersamai langkah kami membangun ekonomi negeri dan menemani perjalanan kami untuk menjalankan tugas dan fungsi Bea Cukai.